آدم في العلم والعمل على جميع الأعمال والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه ينابع العلوم والحكم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إلى آخر الآيات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له ساعة ولم يضحي ولا يقربن مصلانا. صدق الله وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Kehadapan seluruh jemaah mushola At-Taubah Liawas Hidayat, mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah rabbil alamin, atas semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Allah memberikan kita sehat, Allah masih memperkenankan kita untuk bersujud kepada Allah, Allah masih memperkenankan kita untuk menghirup udara di dunia ini. Bahkan Allah tanamkan keimanan dan keislaman di dalam hati sanubari kita. Itu salah satu kenikmatan yang paling besar yang tiada tanding. Bahkan beliau Rasul sempat pengen mendoakan mama-mama beliau Rasul agar beriman kepada Allah. Lalu turun ayat: innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Wahai Nabi Muhammad, engkau tidak bakal bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang engkau cintai, tetapi yang Allah yang memberikan hidayah kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Maka mudah-mudahan Allah titipkan ini hingga nanti kita kembali kepada Allah, membawa keimanan, keislaman, yaitu dalam mati keadaan husnul khotimah. Amin. Salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa tidak lama lagi kita akan menghadapi dari hari raya Idul Adha, bahwa dulu Nabiullah Ibrahim dan bahkan dari Nabi Adam alaihissalam banyak selalu menjadikan sesuatu itu mendekatkan diri kepada Allah, menjadikan sesuatu yang dia keluarkan itu sebagai kurban. Kurban itu artinya sesuatu yang memang dikhususkan untuk Allah dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah. Dulu Nabiullah Adam punya anak Habil dan Qabil melakukan kurban. Kemudian diteruskan kembali oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian menjadi syariat untuk umat Nabi Muhammad di dalam setiap tanggal 10 Zulhijjah sampai 11, 12, dan 13 disunahkan untuk menyembelih hewan. Maka ketika itu Nabiullah Ibrahim setiap tahunnya banyak sekali selalu berkurban kepada Allah, menyembelih hewan-hewan untuk selalu beribadah kepada Allah. Malaikat, kaum, manusia pun selalu membanggakan Nabiullah Ibrahim. Kemudian Nabiullah Ibrahim muncul sifat manusiawinya, jangankan hewan,
sendiri pun kalau Allah perintahkan akan aku kurbankan untuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mulai dari situ ulama berpendapat al-bala muwakkalun bil mantiq, yang namanya ujian kadang diwakilkan dengan ucapan seseorang tersebut. Karena sembarangan berbicara Allah uji orang tersebut. Maka turunlah ayat di dalam Al-Quran, wa idhtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Ketika Allah perintahkan, Allah uji Nabi Ibrahim dengan beberapa perkara, maka Nabi Ibrahim menggunakan perkara tersebut. Apa salah satunya? Yaitu menyembelih dari anaknya Nabiullah Ismail alaihi salam. Maka pada saat itu Nabiullah Ibrahim bermimpi. Ketika itu kalau bahasanya mimpi itu di hari Ranuiyah, hari di mana Nabiullah Ibrahim bermimpi sambil mikir-mikir. Karunia itu hari bermimpi sambil mikir-mikir. Maka pada saat itu di bulan Zulhijjah tanggal 8 Nabiullah bermimpi untuk menyembelih anaknya yaitu Nabiullah Ismail alaihissalam. Sampai bermimpi itu 3 kali. Maka kemudian Nabiullah Ibrahim alaihissalam meyakini bahwa perintah itu adalah langsung perintah Allah, bukan perintah bisikan dari setan. Maka pada saat itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam yakin itu disebut hari Arafah, hari di mana Nabiullah Ibrahim mengakui itu mimpi memang dari Allah, wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagi orang-orang soleh, bagi orang-orang yang dekat kepada Allah, mimpi pun menjadi isyarat buat orang-orang yang memang pakatnya Nabi, pakatnya orang-orang soleh. Mimpi itu menjadi isyarat buat dia. Maka setelah itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam menjalankan perintah Allah, menyembelih Nabiullah Ismail alaihissalam. Nabiullah Ismail alaihissalam pada saat itu dalam keterangan usia 9 tahun, dalam keterangan usia 12 tahun, dalam keterangan usia 13 tahun dan sampai 15 tahun lainnya. Maka pada saat itu Nabiullah Ibrahim diajak oleh Nabiullah Ibrahim untuk disembelih dengan keadaan berpakaian rapi. Kemudian ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam ingin menyembelih Nabiullah Ismail, menghadap Nabiullah Ismail ke atas langit, seorang ayah, seorang bapak, walaupun pangkatnya Nabi, pasti menjalankan perintah Allah dan berlinang air mata Nabiullah Ibrahim. Kemudian, wahai ayah, jalankanlah perintah Allah, satajiduni insya'allahu minas sabirin. Itu ya dalam Al-Quran. Insya'allah wahai ayah, aku dari golongan orang-orang yang sabar. Kalau ini perintah Allah, saya sabar, saya ikhlas untuk menjalankannya. Kemudian Nabiullah Ismail memakai baju gamis dan salam untuk ibu yang ada di rumah. Buka baju saya, ini gamis baju peninggalan terakhir dari anaknya. Kemudian dilepas gamis tersebut dengan menjalankan perintah Allah. Akhirnya dengan kehendak Allah, itu yang namanya bendok, itu yang namanya pisau yang tajam tidak mampu untuk menyembelih Nabiullah Ismail alaihissalam. Sampai 3 kali digodok Nabiullah Ismail alaihissalam. Kemudian, ya ayah, mungkin ayah melihat saya begini nggak mampu karena berhadapan muka,
saya berbalik. Akhirnya Nabi Ismail caranya berbalik pun sama. Pisau tersebut, benda tersebut dalam keterangan tidak mampu untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim pun mengasah kembali dari pisau tersebut. Saking tajamnya pisau tersebut, batu terbelah dengan sekali sabetan. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada pisau, wahai engkau, kenapa kau tidak memotong perintah Allah? Wahai Nabi Ibrahim, kemudian pisau itu pun Allah kasih izin untuk bisa berbicara. Wahai Nabi Ibrahim, bagaimana aku mau menjalankan perintahmu, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang aku untuk bisa menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Itulah salah satu terjadi Nabi Ibrahim alaihissalam disembelih pada hari tanggal 10 di bulan Zulhijjah. Maka besok tidak lama lagi kita akan masuk di bulan Zulhijjah. Itulah menjadi kesunahan untuk umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bagi orang-orang yang memiliki keluasan. Sebagaimana beliau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, "Malahu sa'atun." Siapa orang ada baginya keluasan rezeki, walam yutohi, dan tidak mau orang tersebut untuk berkurban, wala yaqrabanna musallana, maka janganlah orang tersebut yang tidak mau berkurban, yang memiliki rezeki, mendekati tempat ibadah kami. Mereka itu orang-orang yang memang bukan dari golongan kami. Ketika mereka itu memiliki rezeki, tidak mau menjalankan sunnah syariatku, kata baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali ibadah-ibadah yang memang Nabi Ibrahim ditantang, diperintahkan oleh Allah, diuji oleh Allah untuk menjalankan perintah. Bahkan salah satu yang lainnya yaitu dengan berkhitan. Khitan adalah sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian banyak lagi hal-hal syariat yang memang diambil dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan di dalam sholat kita paling utama sholawat, yaitu sholawat Ibrahimiyah yang memang kita gunakan di dalam sholat. Maka padahal boleh saja buat kita mengganti untuk sholawat yang lain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau sholawat yang lain boleh, cuma yang lebih diutamakan yaitu sholawat Ibrahimiyah, karena memang Nabi Ibrahim alaihissalam yaitu kakek dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Ibrahim memiliki dua keturunan, yaitu Nabi Ismail dan satu lagi Nabi Ishak. Dari Nabi Ishak alaihissalam banyak memiliki keturunan nabi, rasul. Kemudian terakhir dari Nabi Ishak muncullah Nabi Isa alaihissalam. Kemudian dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam itu hanya orang-orang soleh. Kemudian ditutuplah dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu sepupuan jauh, ujung-ujungnya sama, yaitu bermuara kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Itulah bahwa tidak lama lagi Allah akan mendapati dari bulan Zulhijjah 10 Muharram, bahwa Allah kasih keluaran waktu sampai 11, 12, 13 di hari raya Tasyrik. Maka itulah waktu penyembelihan kita,
Bagaimana buat orang-orang yang memang belum mampu mempunyai keluasan rezeki, maka disunahkan, ulama pun berpendapat bagi orang tersebut pun disunahkan untuk mencari tabaruk keberkahan dengan menyembelih hewan yang memang dia mampu. Ayam dipersilahkan, itu bagi yang memang belum mampu. Agar kenapa? Agar kita mengalir, agar kita menghilangkan dari sifat-sifat kehewanan yang ada di diri kita, agar diri kita ini tidak rakus, agar diri kita ini tidak tamak, agar diri kita ini tidak serakah, agar sifat-sifat kehewanan yang ada di diri kita pun hilang. Itulah salah satu manfaat kita menjalankan kurban, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi, Allah tidak mau menerima daging-daging kalian, tetapi yang Allah terima yaitu takwa dari kalian. Maka mudah-mudahan semuanya itu dilandasi dengan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Al-Fatihah.